Jawab jujur tapi, menurut ibu-ibu, bolehkah kita mencaci agama lain? Tidak boleh. Bolehkah kita mencaci Tuhan agama lain? Tidak boleh. Mengapa kita ngomong tidak boleh? Karena nurani yang menjawabnya. Nurani yang menjawabnya. Tapi secara kebenaran Bu, Allah melarang kita mencaci Tuhan agama lain. Allah melarang kita mencaci agama lain. Tidak boleh. Karena apa kata Allah? Kalau engkau mencaci Tuhannya, mereka akan mencaci Tuhan kalian. Pasti. Kalau kalian mencaci agamanya, maka mereka pun akan mencaci agama kalian. Tidak boleh. Nah sekarang banyak ada orang mu'alaf baru masuk Islam. Lalu begitu jadi mu'alaf, dia mencaci maki agama yang ditinggalkannya. Nggak boleh itu. Harus diingatkan mu'alafnya itu tidak boleh. Islam ini agama yang hak loh Bu. Percayalah kalau dia ngomong begini, ngapa Pak masuk yang berikutnya dakwah. Dakwah itu kebenaran bukan? Kebenaran. Tapi banyak orang judulnya dakwah, dalamnya hawa nafsu. Ada. Contohnya apa? Orang berdakwah tapi isinya nyaci maki. Banyak Bu zaman sekarang. Malah diupload di YouTube lagi ya. Terus viewersnya banyak. Cepet banget dia dapat monetisasinya. Iklannya dapat. Ngomongnya dakwah katanya, agama katanya, tapi isinya caci maki. Ini yang disebut dengan kebenaran mengikuti hawa nafsu. Itu yang nggak boleh itu. Karena begini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata innama maksudnya begini Bu, saya ini kata Nabi hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya kalau ada orang berdakwah atas nama agama tidak berakhlak, dia bukan dakwah. Itu hawa nafsu. Coba kalau saya dakwah nyaci maki Ibu Hajah Malia, sakit hati nggak beliau? Sakit hati kan? Karena saya bukan lagi dakwah tapi hawa nafsu. Itu yang nggak boleh sebetulnya. Makanya saya ingatkan semua cacian dan makian tidak sejalan dengan kebenaran. Dan itu harus dikesampingkan dalam memperjuangkan kebenaran. Termasuk ada orang berdakwah Bu, tapi ngedoain yang jelek-jelek. Umpama ngedoain presiden cepat mati misalnya, kan jahat itu. Doa, bener doa, tapi isi doanya salah. Itu hawa nafsu namanya. Ngedoain wakil presiden cepat mati, nggak boleh. Ada mu'alaf, payahnya ya. Mu'alaf ngedoain ulama, Profesor Dr. Quraisy Shihab agar cepat mati. Na'udzubillah. Mu'alaf yang baru kemarin Bu, tahu agama, ceramahnya bukan ngajak kebaikan, malah isinya nyaci maki, tapi banyak penggemarnya. Itu hawa nafsu. Tapi kita tertipu karena judulnya dia sedang ceramah, judulnya dia sedang dakwah, tapi isinya hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Allah berfirman bahwasanya wa yad'ul insanu bisyarri, manusia berdoa dengan doa buruk-buruk, doanya jelek-jelek, mendoakan yang tidak baik, sebagaimana mereka berdoa kebaikan. Wa kanal insanu ajula, bahwasanya manusia itu sungguh tergesa-gesa. Jadi ada kasus Bu, orang nggak seneng dikit nyaci, nggak seneng dikit memaki, doa yang jelek-jelek, mampus lu, misal mati aja kamu, umpama tak doain mudah-mudahan kamu diazab oleh Allah. Ada kata Allah,
Orang berdoa dengan doa isinya keburukan secara terburu-buru, seperti seolah-olah dia sedang minta kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Sungguh kata Allah bahwasanya manusia itu tergesa-gesa. Dia lalai. Enggak boleh berdoa keburukan itu, enggak boleh. Ini dikit-dikit merasa terzalimi nyumpah, enggak boleh. Doakanlah yang baik-baik. Nabi aja ya Bu, peristiwa Bir Maunah ini jelas orang kafir, nipu Nabi, membantai sahabat penghafal Quran, Qurannya dicabik-cabik dan diinjak-injak. Jadi Nabi ditipu, sahabat semua dibunuh, Nabi mendoakan laknat kepada mereka, ditegur oleh Allah. Berhenti Muhammad, nggak usah melaknat lagi. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ini bukan urusanmu lagi. Seandainya aku, kata Allah, ingin menerima taubat mereka dengan memberi hidayah, hakku. Aku ingin mengadab mereka juga, hakku, karena mereka melampaui batas. Serahkan padaku, kata Allah. Enggak usah didoakan oleh kamu. Nah, ini ilmu bagi kita ya Bu. Makanya ibu-ibu kalau di media sosial milih konten yang bener lah. Kalau konten-konten isinya doa-doa caci maki, apalagi sok-sok mubahalah, ngajak sumpahan, biar siapa yang bohong nanti diazab. Nggak boleh sembarang mubahalah itu. Makanya kata Nabi, kalau orang rajin bersumpah, dikit-dikit ngangkat Quran, ngajak sumpah ya Bu, jangan lagi percaya sama dia, karena dia selalu berdusta atas nama Quran. Nggak boleh itu. Jadi kalau ibu-ibu lihat orang dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, tukang bohong. Kalau ulama Bu, ulama beneran tuh gak berani berkata demi Allah itu. Gak bisa sembarangan kata demi Allah itu, ada tempatnya. Dikit-dikit demi Allah. Makanya ibu-ibu kalau dengar suami, demi Allah mah papa gak pernah selingkuh, ketahuan bohong. Bohong loh, bohong. Lihat aja tuh kalau laki dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, ketahuan ini. Ketahuan. Karena orang beriman sesungguhnya nggak gampang mengucapkan demi Allah. Jadi ada orang bicara jihad tapi isinya hawa nafsu. Bicara dakwah isinya hawa nafsu. Termasuk begini Bu. Saya tanya sama ibu-ibu. Jawab jujur tapi menurut ibu-ibu, bolehkah kita mencaci agama lain? Tidak boleh. Bolehkah kita mencaci Tuhan agama lain? Tidak boleh. Mengapa kita ngomong tidak boleh? Karena nurani yang menjawabnya. Nurani yang menjawabnya. Tapi secara kebenaran Bu, Allah melarang kita mencaci Tuhan agama lain. Allah melarang kita mencaci agama lain. Tidak boleh. Karena apa kata Allah? Kalau engkau mencaci Tuhannya, mereka akan mencaci Tuhan kalian. Pasti. Kalau kalian mencaci agamanya, maka mereka pun akan mencaci agama kalian. Tidak boleh. Nah sekarang banyak ada orang mu'alaf baru masuk Islam. Lalu begitu jadi mu'alaf, dia mencaci maki agama yang ditinggalkannya. Nggak boleh itu. Harus diingatkan mu'alafnya itu tidak boleh. Islam ini agama yang hak loh Bu. Percayalah kalau dia ngomong begini, ngapa Pak masuk Islam? Karena di Islam itu ada tauhid, la ilaha illallah. Bagus. Dakwahkanlah la ilaha illallah. Karena kebenaran tak bisa ditutupi. Jadi nggak usah khawatir. Kebenaran Islam ini Bu, apapun cara orang nutupinnya tetap benar. Tapi ingat, kalau kelakuan kita nggak benar, orang males kan jadi Islamnya. Itu maksudnya kan. Jadi nggak boleh dilestarikan, nggak boleh diviralkan. Orang agama lain kan juga tersinggung nantinya kan. Jadi tersinggung dia. Ada pengalaman teman saya ya Bu, Chinese non Muslim. Nggak usah disebut agama asalnya apa. Dia nanya, Ustadz, bagi Ustadz orang non Islam itu kafir tidak? Tidak, kata saya. Karena kafir itu kan kesannya pejoratif ya Bu. Kesannya itu mendiskreditkan dan merendahkan.
Dia nanya begitu, saya jawabnya apa? Ya enggak. Loh, kami ini yang bukan Islam namanya apa dong Ustadz? Bahasa Arabnya kata saya ghairul Islam. Bahasa kerennya non Islam. Jadi bukan kafir Anda itu, tapi non Islam. Loh, orang-orang mengatakan kami kafir. Ya silakan orang-orang, saya tidak. Saya selalu mengatasnamakan diri saya tidak. Terus kata dia yang kafir itu kayak mana? Yang kafir dalam Quran, orang yang memerangi kebenaran. Dia memerangi Rasul, memerangi Al-Quran, dia menentang ketauhidan Allah, ingkar dia, itulah yang disebut kafir. Dan dengan sengit memerangi ajaran kebenaran Al-Quran. Berarti saya bukan kafir, bukan non-Islam, kata saya. Nggak lama dia nanya lagi seminggu kemudian, Bu, Ustadz, kalau anaknya Islam, ibunya non-Islam, apa anaknya boleh berbakti sama ibunya? Wajib, kata saya. Walaupun emaknya non-Islam, urus dia dengan baik, walaupun beda agama. Apa kata dia, Bu? Ustadz, mulai hari ini saya langsung masuk Islam. Coba kalau saya kafir-kafirkan, Bu, nggak jadi dia dapat hidayah. Langsung masuk Islam. Selebihnya dia dalemin sendiri tuh Al-Quran dan Sunnah nantinya. Dia belajar kok. Saya carikan ustazah Chinese, Bu, janda. Untung saya sudah punya istri ya. Kalau belum punya harus ditanggung jawabin itu ya, Bu ya. Subhanallah. Kalau ibu-ibu punya anak duda mau dimantuin Chinese janda, mualaf bagus itu. Yang Cina mah nggak ada jelek-jelek amat sih, Bu ya. Nggak ada yang jelek-jelek amat. Putih yang jelas bening kan begitu. Ya istri saya itu kan Chinese ya, Bu ya. Jadi bapaknya Manado Cina gitu kan. Jadi balik lagi saya tegaskan, kita tampilkan dakwah yang indah itu. Percayalah, kebenaran tidak bisa ditutupi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Jadi sederhananya begini. Saya ingin tegaskan bahwasanya satu, tidak boleh menjustifikasi hawa nafsu atas nama kebenaran. Contoh tadi, LGBT atas nama hak asasi manusia, zina atas nama hak asasi manusia, nggak boleh. Itu penjahat itu namanya. Yang kedua, nggak boleh juga, Bu, mengatasnamakan kebenaran tapi isinya hawa nafsu. Ngomongnya jihad tapi ngebunuhin orang yang nggak bersalah. Ngomongnya jihad tapi malah bom bunuh diri. Termasuk juga berdakwah tapi isinya nyaci maki. Berdakwah isinya mendoakan yang jelek-jelek. Dakwah yang sebenarnya mengajak kepada kebaikan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau ingin konkretnya, jihad kita di masa sekarang adalah mengentaskan kebodohan, belajar ilmu, mendirikan lembaga pendidikan, melestarikan majelis ta'lim, mengentaskan kemiskinan, membantu sesama. Ini jihad kita yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Allahumma